bahwa di antara ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui, kita pahami adalah ilmu yang berkaitan dengan perpindahan harta dari orang pemiliknya yang sudah meninggal dunia kepada para ahli waris yang masih hidup. Ilmu itu sering disebut dengan istilah ilmu waris atau faraid Islam. Kenapa ini penting kita ketahui? Satu, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mempelajarinya. Kata Nabi, ta'allamul faraida wa 'allamuhun nas. Pelajarilah olehmu hukum waris itu, wa 'allamuhu, dan ajarkanlah. Pelajari, fahami, lalu kemudian ajarkan. Minimal untuk itu ajarkan kepada orang-orang yang terkait dengan awal hubungan kewarisan, kepada kerabat-kerabat awal, baik kerabat karena hubungan nasab ataupun kerabat karena hubungan akad perkawinan. Pelajarilah olehmu hukum waris itu, kata Rasulullah, dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innahu nisful ilm, karena sesungguhnya hukum waris itu, kata Rasulullah, nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Tidak main-main. Hukum waris itu nisful ilm, setengah daripada ilmu. Tapi bahwa hukum waris itu banyak dilupakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mempelajari dan mengajarkannya, karena dia setengah daripada ilmu agama, namun sering dilupakan. Padahal kata Rasulullah, wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Ilmu tentang waris ini termasuk bahagian daripada ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah dari kalangan. Kalau ilmu waris itu sudah dicabut oleh Allah di kalangan umat, tidak boleh orang mengerti tentang hukum waris, tentang faraid Islam, maka disitulah akan terjadi berbagai macam pertikaian dan perselisihan yang berkaitan dengan waris. Sedangkan masih adu sampai pada begini, masih banyak. Masih ada orang yang bisa menyelesaikan para hakim di pengadilan agama. Walaupun seperti itu, ternyata kalau kita cari di tengah masyarakat, di antara sengketa yang sering terjadi di antara keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya adalah sengketa waris itu. Ibu-ibu pesantren berbaikan, tapi ketika pewarisnya meninggal dunia, bercakap, bahkan berkali tadinya duduk sana, lalu berselisih. Kenapa? Soal pembagian. Kenapa berselisih? Karena tidak paham. Padahal mereka mungkin tidak ikut serta sama sekali mengusahakan harta itu. Tidak ikut mencari, tidak ikut mau sawat. Tapi ketika dan punya harta itu sudah meninggal dunia, ayo orang dan paling merasa berhak untuk mendapatkan harta itu. Pokoknya kalau berkaitan dengan harta itu apa-apa ibu alailah bersama. Bila
bilang malu dosa. Nah, tak malu dari sengketa, walaupun kemudian sengketa itu sampai diketahui oleh orang banyak. Kan itu. Nah, maka kata Nabi, pelajarilah hukum waris itu, ajarkan. Minimal tentu kita ajarkan, kita berikan pemahaman kepada orang-orang yang terkait dengan hubungan kewarisan, supaya nanti bila mana ada harta yang ditinggalkan di kemudian hari itu tidak menjadi persoalan, karena mereka sudah diberitahu bagaimana menyikapi harta peninggalan itu. Nah, hukum mempelajarinya Bapak dan Ibu-ibu adalah sama dengan hukum mempelajari Quran. Ta'allamul fara'idha kama ta'allamul Quran. Pelajarilah oleh hukum waris itu sebagaimana kamu mempelajari Quran. Quran wajib tak kita pelajari Bapak? Wajib Quran dipelajari. Kalau Quran itu sumber aturan agama. Ya gitu. Sumber aturan agama. Ketaatan kepada Allah ditunjukkan dengan ketaatan kepada apa yang diatur oleh Allah. Ketika awak punya persoalan tentang sesuatu, tempat mengembalikan dulu masalahnya adalah Quran itu. Maka wajib dipelajari. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ini kata Allah. Kalau kamu punya persoalan tentang sesuatu, berselisih paham tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa maknanya? Lihatlah bagaimana ketentuan yang diajarkan di dalam Al-Quran tentang persoalan itu. Kalau ditunjukkan oleh Al-Quran, amalkan seperti apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu. Jangan dicari lagi helah, jangan dicari lagi cara yang lain selain itu. Karena itu, kalau tidak ketemu duduk persoalannya di dalam ketentuan Al-Quranul Karim ini, cari ya bagaimana Rasul mengatur. Lihat hadis Nabi. Kalau tidak bersuara dalam hadis Nabi, tanya ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang dia tak tahu kalau orang tak tahu. Jadi hukum mempelajari waris itu kata Rasulullah sama dengan hukum mempelajari Al-Quran. Nah, mengapa itu harus betul-betul kita pahami, kita pelajari sehingga sama dengan mempelajari Quran? Karena kalau ilmu nanti tidak difahami apa-apa dari itu, atau setidaknya tidak ada kesadaran untuk melaksanakan menyikapi harta peninggalan pewaris awal dengan ketentuan hukum waris Islam, maka ancaman luar biasa. Orang yang tak terwaris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam itu ancamannya luar biasa. Baca surah An-Nisa ayat 6 ke sampai balik. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apa makna durhaka di situ? Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah sejak ayat 7 sampai ayat ke-2 ini. Itu makna durhaka. Apa tuh yang diatur di dalam ayat 7 sampai 12
global itu tentang waris. Di ayat yang ke-7 apa kata Allah? Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Ayat 7 itu Allah mengatur, wahai orang-orang yang membaca ayat ini, ketahuilah Allah wasiatkan kepada bahwa bagi laki-laki itu ada hak terhadap harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabatnya. Bagi perempuan juga ada hak yang sama. Tapi memang Allah minggu au kathir, ada dapat banyak, dan seketik ada dapat banyak. Nah itu ayat 7. Ayat yang ke-8, wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau awak saat yang membagi harta warisan, wa idza hadara qismata ulul qurba, ketika awak saat yang membagi harta warisan itu mendaki karib kerabat ulul qurba wal yatama wal masakin, atau anak yatim atau orang miskin, farzuquhum, hadiah mereka. Gitu. Beri. Wa qul lahum qawlan ma'rufa. Katakan kepada mereka perkataan yang ma'ruf ya. Itu ayat yang ke-8. Ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka, law taraku jikalau meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan dhi'afan, zuriyah yang lemahan itu, lemah harta, bukan lemah iman di situ, lemah harta. Aku lemah harta karena ayat itu ada dalam deretan ayat waris, ayat mengatur soal harta bukan. Dan sampai meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah harta. Harta dihambur-hamburkan, diberikan kepada yang bukan kerabat, yang bukan ahli waris, dermawan untuk orang lain, tapi jengkel api untuk keluarga, kan gitu. Sehingga ketika mati besok api ya ratunya, sehingga tidak ada harta untuk para ahli waris. Jangan seperti itu. Nah, ayat yang ke-11, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, ayat ke-10 ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Apa maknanya? Ketika ayahnya meninggalkan sejumlah harta, dibagi oleh para ahli waris, ada bagian dari anak yang ditinggalkan tadi, anak yatim tadi. Tapi setelah juga ada nabi yang toko kerabatnya, ada anak tadi yang kecil. Yang kau dulu yulai meninggal tu begini dah. Aku dah boleh. Ayo ambil tu ikut itu habis. Hati-hati. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ketahui itu sama dengan memasukkan nabi, memakan api masuk perut. Ini ayat yang ke-11 mulai dibagi oleh Allah, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayyain.
Allah wasiatkan kepadamu bahwa hak laki-laki 2 kali perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa tsnataini falahunna thulutsa ma tarak. Dan seterusnya. Jadi dibagi pembahagian masing-masing ahli waris, baik ahli waris karena hubungan nasab, ahli waris karena hubungan akad. Dibagi ayat sabalik ayat ini. Nah, kalau itu kemudian dilaksanakan di ayat yang ke-3 balik apa kata Allah? Tilka hududullah. Nah, ketentuan yang ada dari ayat 7 sampai ayat 2 balik tilka hududullah itu adalah ketentuan-ketentuan hukum waris yang ditetapkan oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Apa makna mentaati? Menjalankan ketentuan hukum waris itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Kalau mati pewarisnya, nyosikapi harta peninggalannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ayat itu. Itu maknanya taat. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, yang berwaris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, tak mencari hukum yang lain, tak mencari helah supaya winyo saja dapat dan kadang lain biar aku indah, gitu. Tak mencari jalan. Yang taati Allah dan Rasulnya, yang berwaris sesuai dengan hukum waris Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir tanah sungai di bawahnya. Wa dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan dan keberuntungan yang agung. Kurang sepakat sepeninggal pewarisnya segera nyosikapi harta peninggalan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, sehingga kurang nantaka itu nanti yudkhilul jannatin tajri min tahtihal anhar, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi sebaliknya di ayat 6 ke-4 balik, kalau masuk surga itu kan basyirah, ya, kapan gembira? Orang yang berwaris sesuai dengan waris Islam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebaliknya, bila mana dia tidak menyikapi harta peninggalan pewarisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Allah, dianggap durhaka. Itulah yang Allah ingatkan di ayat 6 ke-4 balik, wa may yu'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul, durhaka kepada Allah, tidak berwaris sesuai dengan hukum waris Allah, dianggap durhaka, dipandang durhaka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, melampaui batasan-batasan hukum, melampaui, tidak melaksanakan hukum Allah tapi mencari hukum lain, durhaka. Apa akibatnya? Yudkhilhu naran khalidan fiha, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalam neraka.
itu walahu adzabun muhin, untuknya azab yang masuk neraka dan kekal. Kalau kekal dalam neraka itu lebih pakai bangkit dan kira-kira. Tidak dibangkit. Kalau pakai khalidina fiha itu tidak pakai dibangkit. Tetap dia di dalam neraka. Sekali dia masuk neraka, maka tetap selamanya dalam neraka. Kan luar biasa, mengerikan. Kalau orang yang pernah sholatnya tinggal, terus neraka kan? Terus kadang, tapi tidak ada dikikir khalidina fiha. Kurang antara itu bisa nanti masuk surga. Sholatnya tidak tahu saya masuk surga. Kan ada ayat yang bercerita tentang orang-orang yang telah masuk surga. Kawan telah menjual dalam surga. Menjual santai-santai, minum-minum, makan-makan, otak-otak. Anak beliau udah tiba. Dia sesurau dulu, tanya kawan. Kok lebih nanti bu? Kok lama datang? Kami dah lama dalam surga. Kok perlu tiba baru? Kok semua merangkainya? Kok lebih nanti bu? Akhirnya beliau ambil transit dahulu ke dalam neraka Saqar. Tanya kawan kau beliau masalah kamu fi Saqar. Bagaimana kau sampai transit ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, dahulu kami tidak sholat. Lalu tidak sholat, tapi tetap bersolat seru. Walaupun dalam bed, kan gitu. Tapi yang tidak berwaris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, yudkhilhu naran khalidan fiha. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka khalidan fiha, kekal dalam neraka. Bapak tak itu benar. Kata balik. Orang tidak sembahyang masuk surga ya. Walaupun dibakar, disapu dulu lagi karet-karet sembahyang itu tenang masuk. Diperintahkan dalam sebuah hadis, diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menjapitnya ke dalam neraka. Surat cari japi ke dalam neraka itu orang-orang yang pernah menyembah Allah. Datanglah malaikat ke situ. Dia pun cari dengan apa mereka dikenali, cari karniannya. Adonah min athari sujud. Rupanya pakai sujud walaupun kabuatan buang lain. Sembahyang Jumat yang lain. Tidak. Sekali seminggu lain juga saja. Gitu. Nah lain tinggal tahu. Walaupun agak kabuatan buang min asari sujud ko alhamdulillah lain juga. Ada ambil jadi malaikat dimasukkan ke dalam. Tapi yang tidak berwaris sesuai dengan hukum waris Allah, khalidina fiha, dia kekal dalam. Apa tahu apa itu? Hati-hati, timbang-timbanglah. Ini kan menunjukkan kalau itu penting. Sehingga
di antara ketentuan hukum dan rinci dalam Quran. Hukum kan hukum sholat rinci dalam Quran. Kalau hukum sholat kan pakai hadis. Karena dalam Quran itu cuma ketentuan-ketentuan globalnya, kadang-kadang saja. Rincinya dalam hadis. Tapi ketentuan hukum waris dalam Quran rinci. Nah Bapak, jadi pelajarilah ini, yakinilah ini, lalu kemudian ajarkan kepada orang-orang yang terkait dengan kitab hubungan kewarisan. Supaya apa? Supaya nanti ketika wabah meninggal dunia, mereka menyikapi harta peninggalan kalau ada, tentu kalau ada sesuai dengan ketentuan fardu. Nah, Bapak dan Ibu yang Bapak marah bami bana Allah sampai kekal dalam surga. Orang yang tak sholat tadi masih bisa masuk surga. Sebabnya Bapak dan Ibu, kalau soal sholat itu kan soal hak Allah. Kalau tak sholat bahwa rugi Allah, tidak berkurang kekuasaan. Ya, tidak rugi. Tidak rugi. Nah, saduraku apa pun Allah. Sholat itu hak Allah. Puasa juga begitu hak Allah. Tak puasa nak bisa. Allah. Zakat juga seperti itu, haji juga seperti itu. Tapi waris ini hak sesama manusia. Itu hak manusia. Kalau tidak dijalankan, maka yang berhak mengalami kerugian. Padahal berkaitan dengan soal hak itu, apa kata Allah? Waktu hak Allah, berikan haknya. Berikan. Apa maknanya berikan? Berikan haknya walaupun tidak diminta. Diminta tidak diminta, dituntut tidak dituntut. Apakah dia kaya atau miskin? Kalau kemudian haknya itu ada pada kita, maka berikan. Soal diterima atau tidak itu soal lain. Berikan. Memberikannya itu bukan diberi-beri begitu saja, tapi diberi sesuai dengan haknya. Ada kasus seperti 1 bulan yang lalu, habis kajian datang seseorang, Ustaz, awak dulu ketika apa ini ayahnya ama nyobagi ya betul. Kami berusaha berdoa laki-laki surah manusia surah. Ya bagi dua saja. Ya lama bagi dua kami tak dari bangsa. Tapi sudah ama gue pilih dengan ceramah pengajian. Kebetulan pengajian dan didanga ketika itu menyinggung soal waris. Terkait dengan keberadaan ibu dari ayah dalam meninggal. Rupanya ibu dari ayah dan meninggal masih hidup.
Mintu dari ibu tadi, mintu dari ibu kan membagi harta tadi. Dia mendengar kaji Ustaz, nyo cari arato kami kumpul sekitar surah jantan tu nenek. Buatannya barang mantan tu, pokoknya lah itu, pokoknya lagi. Jelas dia. Tu barang kecil nenek tu. Ini diam saja. Tak ada nyata-nyatanya orang. Kira-kira nanti itu betul ke tak? Tak. Tidak. Kini baca rohnya lesan. Kamilah mengalami persoalannya. Atau nan ibu kami kok kini dah mati loh. Mati loh ibu. Dan ibu lah mati kok. Di arato ketika apa meninggal dibagi di ibunya. Ketika itu duduk sana laki-laki ibu menerima saja. Kini dia ibu lah meninggal. Nyolah dari mana? Bakari rotan kami nak jadi. Nah kenapa? Karena si laki-laki maraso mendapatkan tidak sesuai dengan hak. Apa caranya rasanya itu? Balik teringat tapi balik. Tentu harus 2 kali dibagi. Harus dibagi dalam posisi siapa para ahli waris yang hidup ketika si ayah tadi meninggal. Baru kemudian dalam posisi ketika si ibu meninggal. Apa kok terjadi seperti itu? Karena tidak dengan kesadaran untuk melaksanakan hukum waris yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi luar biasa ini ancaman. Nah kalau tetap tidak kita sikapi seperti itu bangsa, itu lain tidak bisa kita sampai ke pengadilan tak? Lain diam-diam sajonya. Tadi bagi bakat Tuhannya terima sajonya. Hati-hati. Kalau yang diberikan kemudian tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, berpotensi menyebabkan awak terjatuh kepada perbuatan memakan harta orang lain secara batin. Walaupun yang dimakan itu atau kerabat, kan hak kerabat. Walaupun yang dimakan itu harta anak kita, sebagai ahli waris. Kan bakti haknya, tapi kemudian disimpan saja Pak, tidak menuntut, diam saja. Mungkin karena berbagai macam pertimbangan sangat luar. Kalau cakap-cakap turun sana biasalah yang dimakan, dia diam saja. Mungkin dari sisi itu aman, tapi secara hakiki yang tidak menyampaikan hak tadi itu sama dengan memakan harta kerabatnya secara batin. Padahal Allah menjadikan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang dimakan harta jangan
memakan harta sesama dengan cara batil. Jangan. Kalau dimakan secara batil, maka yang dimasukkan, yang dimakan itu betul pada dasarnya adalah haram, bukan halal. Nah ini Bapak. Maka pahamilah itu, amalkanlah itu supaya kita selamat. Pasangkan kepada kerabat bahwa ketika pewarisnya meninggal dunia, maka sikapilah sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Walaupun dalam kenyataan, umpamanya kalau pakai itu Ustaz, bahwa manusia kan seketik tapi itu ketentuan Allah. Kan begitu. Oh kalau itu pakai usaha kan orang Minang. Orang Minang itu kan adat masyarakat. Yang dibagi menurut adat harta, yang dibagi menurut syarat harta pencari, harta adat bagi menurut adat. Itu gitu. Harta adat itu harta pusaka tinggi, itu harta adat. Harta yang ainnya tidak boleh kita perjualbeli, tapi hasilnya yang boleh. Tapi kemudian harta pusaka pencaharian bagi menurut syarat, menurut praktis, jadi tidak sama. Nah, Bapak dan lalu apa yang harus kita lakukan? Singkat saja. Kalau terjadi pewaris itu meninggal dunia, baik pewaris laki-laki atau perempuan, pewaris kosiak kan punya orang tua yang meninggal dunia, maka segerakanlah setelah mengurusi jenazah untuk menyelesaikan harta peninggalannya. Bagaimana caranya? Satu, tentukan dahulu tirkah harta peninggalan. Nah, yang tergolong orang tua peninggalan. Kalau orang tua itu tengah disimpan oleh seseorang, maka yang menyimpan harus jujur menyampaikannya. Nah, tentukan tirkah. Mana yang tirkah itu? Yang harta peninggalan itu yang mana? Satu, totalitas harta pribadi. 100 orang. Kalau dia dalam status suami istri, harta bawaan. Ratu yang lah memiliki sebelum berlangsungnya perkawinan. Total harta itu menjadi harta peninggalan, harta waris. Yang kedua, termasuk juga harta pribadi itu harta yang diperoleh melalui jalan waris atau hibah. Walaupun waris dan hibah itu diterima dalam keadaan berkeluarga, dalam status suami istri, tapi kemudian salah satu mendapat waris atau hibah, maka harta waris dan hibah tadi itu harta pribadi. Maka di total harta pribadinya itu satu. Kelompok yang kedua, mana yang harta pribadi itu? Kalau dia dalam status bersama sebagai suami istri, maka setengah dari harta bersama. Namun harta bersama, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan tanpa mencari sia dan mengusahakan harta. Apakah diusahakan berdua oleh sepasang suami istri atau diusahakan oleh salah satu tanpa keterlibatan yang lain? Nah, gitu.
Jadi totalitas harta pribadi ditambah setengah harta bersama. Nah, setengah lain kemana? Nah, setengah lain itu milik mutlak yang hidup lebih lama. Kalau suami yang hidup setengah itu milik mutlak. Kalau harta bersama itu harta berserikat. Harta berserikat di antara apa? Di antara suami istri. Kalau salah satu dari dua orang yang berserikat meninggal dunia, tentu setengahnya adalah milik yang hidup. Itu bukan harta warisan setengah. Nah ini yang pertama, tentukan mana terkait. Maka soal harta itu bapak dan ibu, walaupun kita dalam status suami istri harus menjadi mana harta pribadi, mana harta aku harus menjadi bukan baru bagi atur, akan tetapi untuk mengatasi berbagai persoalan yang bisa saja timbul di kemudian hari. Harus jadi. Dan itu yang terkait totalitas harta bersama tambah totalitas harta pribadi tambah setengah harta bersama. Lalu setelah itu kata kumpul atau sudah bisa dibagi itu belum? Ada dua yang dikatakan dalam ayat waris itu ba'di wasiyatin yusi biha. Keluarkan wasiat kalau ada bayarkan. Keluarkan wasiat bayarkan. Nanti dalam perkembangannya ada wasiat wajibah panjang sekali. Tahu kan? Dan kita tuntaskan sedikit. Salah suami. Jadi keluarkan wasiat bayarkan. Sisanya ya, itulah yang akan dibagi, didistribusikan kepada para ahli waris. Setelah itu ditentukan apa langkahnya lagi? Langkahnya tentukan ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris? Kasadonyo ahli waris ado. Kalau adu keseluruhan ahli waris, adu limo saja nan kada. Dan salah itu tidak terhalang hak. Jatuh suami atau istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau ada dan lima orang, maka harta habis dibagi di kalangan mereka. Saudara kandung pun tidak dapat. Aku yang sering menjadi persoalan. Suku kan urusan akan dong. Masa dia buat? Dia ahli waris, tapi terhijab. Jadi mempelajari waris itu diantaranya untuk memahami bagaimana posisi dan kedudukan dia. Sehingga kalau berhadapan dengan situasi seperti itu tidak timbul silang itu kan beda kan tapi itu tukang gipe kok. Hendak di gipe Allah ke pengadilan. Ditentukan ahli. Baru kemudian dibagi sesuai dengan peruntukan haknya masing-masing. Dengan memakai surat Nisa sebagai boleh disebut. Nah inilah bapak dan ibu. Kalau begitu insya Allah salamai dunia, salamai akhirat. Tapi kalau tidak seperti itu, diabaikan hukum waris itu, bersiap-siaplah nanti yudkhilun nar khalidan fiha, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan kekal. Tentu sajalah suruh
Ya, mengenal.